Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Waalaikumsalam. saya ucapkan terima kasih kepada ini kolega saya, Dr. Dian Kalitikasari, yang menjadi narasumber atau menjadi teman ngobrol kita hari ini. Kita di Active Women punya agenda secara rutin untuk melakukan ngobrol santai terkait dengan seputar aktivitas fisik dan seputar anak. Nanti kita akan ngobrol selama 20-30 menit terkait dengan tumbuh kembang anak dan lain-lain. Kita sudah ketiga ini ngobrol santai terkait dengan anak. Mungkin topik ini tidak begitu populer di kalangan masyarakat, tapi kami rasa topik ini menjadi hal yang penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, pelaku olahraga, dan lain-lain. Oke, gimana kabarnya, Budian? Budian apa Dian? Budian aja baik, ya terserahlah apa aja boleh lah. Sehat ya. Baik, ya, gimana ngajarnya? Ngajarnya keluarga juga aja. Sehat ya? Keluarga alhamdulillah kuliahnya sehat. Gimana, Bu? Ya, ini masih berjalan, Pak. Masih mahasiswa baru. Jadi ngajar, kuliah, jadi ya di rumah nanti jadi rumah tangga dengan luar biasa. Oke, yang pertama mungkin ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini aktivitas Aira dulu, Aira yang anak kedua ya Bu. Ya. Gimana aktivitasnya di rumah? Kalau saya lihat di IG itu yang paling aktif malah Aira itu. Bener banget. Itu kayak turunan baru ya. Maksudnya dia anaknya aktif tapi dia tuh tanpa kita suruh pun itu dia juga kegiatannya itu banyak cari kegiatan sendiri itu banyak banget. Jadi sukanya main, apalagi kita punya kucing ya, kan dia sukanya main kucing, terus lari sana sini. Jadi kalau khusus untuk anak saya yang kedua, Aira itu nggak perlu saya nyuruh dia untuk melakukan aktivitas fisik, dia sudah kegiatannya udah banyak banget. Gitu Pak Taufik. Pak Taufik kayaknya punya anak kecil juga kan ya? Iya, jadi yang anak yang kedua itu hampir sama umurnya 4 tahun. Jadi hampir sama berarti. Oke, terkait atas fisik yang paling sering dilakukan apa? Di antara misalnya lari, lompat, atau yang lain. Kalau anak saya itu yang kedua, Kaina itu sering senangannya adalah lompat di kasur. Itu paling sering dilakukan. Nah, bener. Nah, itu sama banget. PR kan, maksudnya kasur dibuat jot-jotan kan harusnya pakai trampolin atau apa. Kalau akhirnya tuh semuanya lari iya, terus loncat-loncat kasur iya. Tapi sekarang dia lagi nih seneng motorik halusnya ya, lagi seneng gambar, mewarnai itu lagi seneng banget. Cuman kalau Aira itu apa aja pokoknya dia lakuin lah. Umur 4 tahun lah. Ya. Sebagai orang tua, memfasilitasi atau sering memarahi? Lah itu. Coba Pak, introspeksi Pak. Ke diri masing-masing. Sering memarahi atau sering. Nah, kebetulan saya sendiri kan juga nggak hari-hari itu kan juga nggak full di rumah ya. Jadi memang anak itu perlu aktivitas fisik kalau kita katakan nggak bisa nungguin ya atau nggak bisa ngajak secara langsung. Kebetulan anak saya kan juga pernah ikut di Kinder Movement ya. Jadi itu bermanfaat sekali saya lihat dari motorik kasar, motorik halus, itu juga waktu kan kita juga bisa menyesuaikan. Jadi anak juga dilatih ya gimana dia selain aktivitas fisik saya lihat juga seperti program yang di Kinder Movement itu kan juga membuat anak belajar untuk bekerja sama, kemudian konsentrasi, itu tuh semuanya dapat. Jadi kayak buat saya dan suami saya kebetulan kan di rumah juga nggak full time bisa ngelihat anak, ada mbak, tapi kan mbak juga kita untuk meminta mereka untuk bikin schedule anak melakukan aktivitas fisik kan juga nggak bisa baik gitu ya. Jadi
kebetulan kalau bisa orang tua memfasilitasi, ya difasilitasi. Salah satunya ini beruntungnya ya Pak, di Malang nih ada Kinder Movement nih. Beruntungnya. Teman-teman saya luar kota aja juga tanya, wah di Kediri nggak ada ya? Wah ini di Kalimantan saya nggak ada ya. Nah hal kayak gitu, ya beruntunglah kalau gitu saya ini di Malang ada programnya dari Kinder Movement yang apa ya, anak-anak saya jadi dia juga bisa untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin gitu setiap minggunya. Itu Pak Taufik. Luar biasa Kinder Movement itu berarti. Paling mungkin. Nah, jadi ya, kalau kita bisa bermanfaat mungkin lebih baik lagi. Mungkin nanti aksesnya akan kita perluas lah. Nah, benar. Oke, tes fisik jadi gini. Oke, yang kedua ini pertanyaan mungkin gadget ya. Gadget, TV, dan lain-lain. Kita ketahui sebagai orang tua, apalagi kita bekerja, terus kalau kemudian itu sambil kuliah, pasti tidak lepas dari gadget. Artinya kita sendiri itu kan sebagai contoh di rumah. Nah, itu bagaimana nanti kita bisa memberi contoh yang baik terhadap anak. Ya, terus terang saya sendiri tidak bisa membatasi si Kaira dan Kaina itu untuk bermain gadget. Tapi ada beberapa rule yang saya terapkan di rumah. Apakah ada tips untuk kita anak itu bisa ya, gadgetnya bisa kalau 1 hari ya maksimal 2 jam lah kalau dihitung secara total seperti itu. Gimana ini Bu Dian? Ya. Nah itu sebenarnya PR banget ya Pak ya. Itu kita sebagai orang tua itu kan PR banget, apalagi 2 tahun terakhir ini kita masa pandemi ini ya. Masa pandemi yang berbalik itu semua, yang dulu kita kegiatan secara offline, semuanya dipaksa untuk online. Yang dulu waktu pandemi itu anak saya kelas 2 SD itu yang Arya yang pertama. Yang mereka tidak pernah pegang laptop, HP itu juga jarang-jarang kecuali weekend ya, tapi sekarang harus beradaptasi setiap jam sekolah itu mereka harus megang gadget. Nah, sedangkan gadget ternyata mereka juga lebih pintar lah daripada kita ternyata. Ngerti bisa buka ini, bisa bikin ini, bikin itu. Nah, itu memang agak sulit ya. Saya juga agak kesulitan. Hanya kalau untuk anak saya Arya gitu, dia sudah bisa saya beri pengertian ya. Gadget itu hanya diberikan saat jam sekolah. Kalau saya nih pribadi bolehlah oke, tapi sebelum maghrib. Nah, kalau sudah maghrib ya disimpanlah itu gadget, kecuali untuk nggarap PR dan lain-lain. Tapi ya kembali lagi ya Pak, namanya anak, kadang mereka kan curi-curi tuh. Nah, bilangnya kalau kita mendekat tuh langsung dihapus. Nah, itu mereka lebih pinter dari kita. Bahkan saya pun searching history aja, wah kok udah kosong, wah pinter nih berarti nih. Dia udah bisa menghapus itu history semua. Nah, khusus untuk gadget itu ya memang disiplin Pak ya, kita harus disiplin dan konsisten. Nah, kita ternyata sebagai orang tua itu harus konsisten. Kalau kita cuman melarang, tapi kita juga nggak ngasih contoh, anak saya yang pertama itu bisa, dia pasti membalikkan ke saya. Itu mami HP-an terus, itu mami main Instagram terus. Nah, kalau udah dibalikin gitu, makanya kita juga belajar, kita juga Ya, harus habis ini yang disiplin. kecil itu ikut-ikut itu. Nah, sudah seperti itu juga. Gitu, Ya, Pak. jadi emang dilema ya, Bu Dian. Jadi ketika kita itu pekerjaannya online, ya otomatis ini kan PTM-nya terbatas. Jadi pekerjaannya kan pasti ada online, ada offline, dan kombinasi. Pasti itu ya luar biasa untuk mengaturnya. Terus terang saya juga belum bisa mengatur itu secara detail, tapi kita batasi. Tadi kemudian tidak membatasi, itu luar biasa. Yang penting nanti tidak kecanduan gadget. Jadi itu yang Nah, betul. kalau kita lihat WHO itu kan hanya terus menerus itu maksimal 1 jam. Nah, Mana kita ternyata ya. lebih lah. Nah, ternyata saya juga baca ternyata ya kurang lebih sekitar 1 jam ya itu udah maksimal. Tapi kan kenyataannya sekarang kita apalagi ada online ya, pembelajaran daring, kan jelas nggak mungkin. Kayak anak saya aja dari jam 6:30 sampai jam 12. Nah, itu belum nanti kalau dia harus ada PR atau ada yang lain, itu kan pasti lebih durasinya kita pakai gadget pasti lebih dari 1 jam lah pastinya. Ya, oke, itu gadget PR-nya kita, PR-nya guru, PR-nya pemerintah juga itu.
Oke, itu ya. Yang mungkin kita akan ngobrol terkait ini. Sekolah, ini kan musimnya sekolah. Jadi kalau tadi Arya itu kelas 4, yang lainnya juga TK kecil. Nah ini pemilihan sekolah itu adakah kriteria khusus atau bagaimana? Kalau kita lihat kan di SD itu ada Kalistung, jadi di klub kita itu masih mengedepankan itu ya, bukan keterbatasan tapi yang merupakan adalah baca, tulis, dan berhitung. Nah itu tip memilih sekolahnya bagaimana ini? Iya, kalau saya, kebetulan kalau saya dengan suami itu, ya pertama pasti searching dulu ya, apalagi untuk anak kan inginnya yang terbaik gitu ya. Nah kalau si apa namanya, seperti anak saya yang pertama yang Arya dulu saat dia dari TK sampai SD sekarang kebetulan ada di Sabilillah ya, ada di TK Sabilillah. Kenapa saya memilih di sana ya? Karena kalau saya pertama pasti pondasi agamanya dulu. Karena kan bapak ibunya nggak bisa ngajarin langsung lah ya. Dan kepinginnya pasti lebih baik dari kita orang tuanya. Yang pasti pondasi agamanya harus yang baik dulu. Kemudian yang kedua kita juga lihat dari referensi background-nya. Contohnya dari Sabila itu yayasannya itu dari mana, kemudian apa pengajar-pengajarnya dari mana. Dan saya pasti juga bertanya dengan teman-teman yang anak-anaknya sudah ada di sana, kegiatannya itu apa sih? Apakah hanya secara kognitifnya saja, yaitu tadi ya seperti berhitung dan lain-lain, atau juga didukung dengan ekstrakurikuler yang lainnya. Dan termasuk bagaimana di sana ada aktivitas fisik yang mendukung, ekskulnya apa aja. Itu tuh juga membuat saya memilih untuk sekolahnya itu apa namanya pilihan sekolah untuk anak-anak. Jadi kalau sekarang juga eranya sepertinya ya Pak ya, bukan hanya fokus ke kognitif ya. Sekarang saya rasa sekolah-sekolah itu juga sudah mulai terbuka ini ya, untuk eskulnya ditingkatkan, kegiatan-kegiatan yang mendukung itu juga mereka sudah banyak yang apa ya fokus di situ gitu loh. Tidak hanya kalau di sekolah anak saya itu kan nggak ada ranking. Kalau dulu kan kita tuh tahu tuh ranking 1, 2, 3 lah itu. Kalau di Sabila itu sebetulnya nggak ada ranking, Pak. Nggak ada tulisan ranking ya. Karena biar anak itu merasa ya udah kita nggak ada apa namanya semuanya kayak sama gitu ya. Tapi adalah permintaan beberapa orang tua yang ingin tahu ini kemampuan anaknya di mana. Jadi ya baru-baru ini akhirnya gurunya seperti merancang itu karena permintaan dari orang paguyuban orang tua kelas itu sendiri gitu. Jadi gitu kalau saya memilih kalau pertama sih pondasi agama ya sama eskul yang mendukung itu tadi. Gitu, Oke, Pak. eskul ya. Jadi mungkin ini bagi orang tua ternyata ada pandangan yang lain terkait dengan sekolah. Karena ketika saya ngobrol dengan teman-teman, kolega yang ada beberapa. Emang yang malah tanda kutip itu yang sekolah swasta sekarang lagi kan berkembang kan memang. Nah, dan rata-rata itu dari segi konsep itu yang diinginkan oleh pemerintah, bukan yang diinginkan oleh beberapa sekolah atau yayasan. Menarik juga sekolah swasta di Malang kan luar biasa. Nah, yang itu konsepnya benar, minimal jumlah kelasnya itu kan sedikit. Nah, itu yang semakin biasanya dari segi biaya semakin mahal. Bener. Bener. Kan Malang itu gudangnya sekolah ya, sekolah sangat banyak. Ya, Oke. pilihannya banyak kita kok di Malang. Nah, kalau Arya ini eskulnya apa ya? Jadi ikut Ya, kalau eskul di Sabila itu ada dua, jadi ada yang olahraga, ada yang seni. Kalau olahraga sekarang dia ikut basket, terus kemudian yang seni dia ikut ini apa keyboard. Jadi ada aktivitas fisiknya yang motorik kasar ada, motorik apa yang halus itu ada juga. Jadi di sana juga apa bermacam-macam. Saya juga tidak memaksakan anak harusnya ada kan kalau kita kan pasti pengennya coba masuk kelompok yang sains lah ya, yang contohnya yang kelompok ilmiah gitu kan ada itu yang biasa menang-menang olimpiade. Tapi kalau saya nggak lalu senangnya itu apa, yang penting dia happy, ya dia jalanin itu. Kadang-kadang ambisi orang tua itu Pak Taufik. ya apalagi Itu kadang ini kan ibunya backgroundnya adalah dari segi sains ya.
kedokteran semua. Jadi nanti anaknya harus jadi dokter apa seperti itu? Enggak sih, kalau saya enggak. Ya. Kasihan ya anaknya. Udah bukan zamannya ya kayaknya kayak gitu ya. Ya. Jadi sepertinya ini kan kalau kita ngobrol dari tadi, ini Budian memfasilitasi anak. Tapi saya melihat itu ada kontrol dari ini ya, kemauan dari orang tua itu tidak terlalu ikut campur dengan identitasnya anaknya. Saya memperhatikannya sepak bola, wah luar biasa itu. Orang tua ikut di dalam hal-hal, misalnya dia nyolain pelatih, penonton, atau kalau lagi kita lihat di renang, itu kan kelihatan orang tua ngantor dan terusnya, antusiasnya besar. Sampai dia tadi egonya masuk ke anaknya, harus menang, harus gini, seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini Budian punya kontrol itu. Gimana caranya, Bu? Ini juga kadang nggak bisa itu. Nah itu makanya anak itu kalau kita bicara itu bukan hanya sehat fisik tapi sehat mental ya. Jadi terkadang kita itu fokusnya nggak akan bisa sehat fisik kalau seandainya dia secara mental juga ternyata nggak sehat ya. Jadi seperti kita nih ke anak kan dukungan keluarga ke anak itu kan luar biasa ya, dari dia lahir sampai dia dewasa itu kan dia tumbuh berkembang itu di dalam lingkungan terdekat internal itu kan keluarga ya. Mungkin ada yang dengan neneknya, ada dengan tante, ataupun itu dengan orang tua. Nah, di situ sangat berpengaruh. Jadi kita orang tua itu ego juga harus ditekan, nggak boleh apa ya. Biasanya kita kan keinginnya, ambisi kita juga banyak, itu kita juga harus menekan dan kita harus melihat kemampuan anak itu ada di mana sih. Bukan berarti anak yang kalau sekarang ya, tapi juga kadang-kadang itu saya punya ponakan itu kadang-kadang, oh ya udah berarti itu aku nggak sekolah nggak apa-apa ya. Berarti kan nggak penting itu ya. Nah berarti kan kayak katakan sempat ramai kemarin ijazah itu nggak penting gitu ya. Ya, tapi karena kita ada di negara di sini di Indonesia yang masih untuk saat ini ijazah itu masih diperlukan ya. Jadi paling enggak ya itu tetaplah kita tuntut, tetapi kalau kita punya hobi-hobi yang lain itu anak kita sebagai orang tua itu juga harus mendukung. Dan mungkin gini Pak Taufik, sebetulnya kita memfasilitasi anak itu nggak selalu berhubungan dengan duit ya. Artinya kalau kita bicara memfasilitasi anak ini, oh enggak lah, aku nggak bisa memfasilitasi karena uangku nggak cukup. Di keuangan rumah tanggaku tuh nggak ada platform untuk masukkan anak ke klub basket gitu ya katakannya. Lah nggak selalu itu ya, dengan kita mendukung anak katakan oh basket nggak selalu masuk klub basket lah ya, coba belikan bola aja, biarkan dia main-main sendiri atau gimana, itu juga sudah bentuk dalam apa mendukung gitu, memfasilitasi. Dan itu tadi ya, orang tua kadang keinginannya apa, anaknya apa, akhirnya itu tadi. Nah, kayak judulnya kan ada itu judulnya hiperaktif ya, Pak ya. Saya lihat juga ternyata beberapa literasi mengatakan anak yang kadang-kadang anak hiperaktif itu salah satu yang mendukung itu bisa karena dia stres. Bukan berarti anak kecil itu nggak bisa stres loh ya. Nah, bisa kan dari dia menutup diri, dari dia emosinya tidak terkontrol. Nah, itu kita juga harus membantu anak itu keluar dari hal-hal yang nggak nyaman itu. Gitu. Menurut saya gitu sih, Pak Taufik. Luar biasa ini. Ini yang menarik. Ini kita tarik ke kasus yang viral ya, tentang pelecehan seksual terhadap anak. Nah ini saya sebagai orang tua juga was-was ini. Anak saya tak latih bela diri atau apa ini malah ini. Ini ya. Gimana kemudian ini untuk kita ke depannya ini kan lagi viral ini tentang benar. Gimana cara mengajarnya kan ya Bu? Agar nanti oh gini kan kemudian di case dulu kan. Kakak Pak sekarang itu. Saya Pak. Saya pindah haluan. Bahas itu. Ya. Gimana anak kecil saya juga nggak tahu ilmunya terkait dengan itu. Kan juga penting bagi anak untuk mengetahui mana hal-hal yang menjadi sifatnya private dan lain-lain. Ya, benar. Nah, jadi apalagi kayak Pak Taufik ini anak perempuan 2 ya. Kalau menurut saya sih
sekarang tuh bukan punya anak cewek aja yang kita harus was-was ya. Anak laki pun kita tuh juga harus was-was juga. Jadi proteknya itu sama kalau menurut saya. Jadi kalau kita, sekarang nih seperti kemarin ada Permendikbud ya yang baru terkait pelecehan seksual itu ya. Nah, kita punya anak usia mungkin seperti anak saya yang usia 4 tahun dengan anak saya yang usia 9 tahun. Itu mereka, apalagi kalau mereka sudah seperti yang Aira yang kecil kan dia sudah mulai sekolah luring. Jadi kan dia sudah mulai berinteraksi tuh dengan orang-orang, ketemu dengan guru, dengan teman. Nah, itu kita juga kalau saya memberikan nasihat ke dia ya saya bilang, "Adik, kalau nggak boleh loh ya, Adik, seandainya kalau Adik pipis itu yang boleh hanya Miss ini." Gitu ya. Katakan saya sebut nama gurunya. Selain itu tidak boleh. Terus saya sebutkan bagian-bagian mana yang tidak boleh dipegang. Itu pun saya juga menyampaikan kakak juga tidak boleh memegang ya. Jadi yang boleh memegang hanya seandainya mami sama pengasuhnya atau mungkin ada yang tinya. Itu tuh harus dijelaskan gitu. Jadi ya kebetulan alhamdulillah seperti anak saya yang Aira ini umur 4 tahun dia sudah sangat paham gitu. Kadang kalau dia kenapa gitu dia juga langsung cerita, "Mi, bagian ini kok sakit nih, Mi. Ini. Nah, itu dia juga cerita. Ya, edukasi kesehatan reproduksi sejak dini itu kan sangat penting ya, Pak Taufik. Apalagi kalau anak laki pun, yang besar pun itu juga sama. Saya berikan edukasi yang sama juga seperti anak perempuan. Tidak boleh ada yang memegang bagian ini, tidak boleh. Terus aurat itu nggak boleh dibuka kemana-mana. Kalau ganti baju olahraga kan selalu saya pakaiin celana pendek dalam gitu ya, dalaman yang agak pendek gitu. Jadi nggak langsung ganti sarung, ganti pakaian olahraga itu masih ada bagian masih tertutup. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa orang tua juga harus peka. Kadang kan kayak nggak ambil pusing gitu ya, saking sibuknya, kayak nggak kepikiran. Nah, itu sekarang kita orang tua juga harus mulai belajar lah ya, memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Berarti ya emang lingkungan sangat berpengaruh ya. Betul. Lingkungan sekolah dan Keluarga. seterusnya ini Ya, khusus guru olahraga. Kalau anak didiknya ganti nggak boleh bareng-bareng, cewek atau ya, cowok. Penting. nah, benar. Guru olahraga Sesama jangan. laki pun juga harus nggak boleh pegang-pegangan, nggak boleh bercanda, pegang-pegangan nggak boleh. Ya, apalagi guru PJOK itu kan nggak boleh jamil-jamil. Nah, Kan misalnya banyak seperti itu, jadi itu muridnya sekarang nggak itu boleh dijamil. diberikan. Saya Itu. percaya kalau Sabilillah itu sudah ada proteknya dan itu ada anunya dan lain. Tapi untuk yang lain silakan nanti itu ya janganlah. Ya. Oke, ini kemudian kita sudah terakhir ini. Yang ngobrolnya nanti yang nonton juga nggak banyak. Di skip jadi ya terakhir. Pesan kepada orang tua milenial, kita kan anggap aja milenial gitu. Ya, kita ini betul nih termasuk milenial. Bagaimana memilih atas fisik, memilih sekolah dan lain-lain. Mungkin rangkuman dari apa yang kita obrolkan tadi. Ya, jadi mungkin pesan saya itu pun juga untuk saya sendiri mungkin ya, yang selalu untuk reminder saya sendiri. Untuk anak-anak yang jelas itu anak-anak itu mereka punya suara ya. Jadi bukan berarti mereka tidak punya hak suara untuk memberikan masukan kepada kita. Jadi biarkan anak-anak itu juga menyuarakan apa yang dia inginkan. Kalau memang kita tidak bisa merengkuh itu secara langsung sendiri, ya dicoba difasilitasi. Kemudian memang orang tua harus disiplin dan konsisten. Nah, itu yang sulit. Mungkin untuk diri saya sendiri aja juga sulit. Jadi konsisten karena anak itu kan melihat ya. Kalau dia melihat apa sih kelebihan dari mereka. Kalau khusus untuk aktivitas fisik mungkin Pak Taufik juga lebih paham lah ya, aktivitas fisik apa aja yang bagus, yang baik. Itu tadi. Kalau pun
orang tua tidak bisa menunggu secara langsung atau tidak bisa membuatkan jadwal yang secara baik, ya mungkin saya rasa seperti di Malang pun kayak sudah ada Kinder Movement pun itu juga sangat-sangat program yang sangat baik ya, seminggu bisa mungkin yang baik itu 3 kali ya sebetulnya Pak Taufik ya. Nah, Kalau anak kecil cukup 2 kali, durasinya 3 sampai 40 menit. Nah, itu bisa itu 2 kali 30-40 menit itu kan bukan waktu yang durasi panjang. Jadi sebenarnya selain aktivitas fisik seperti program-program itu kan juga bisa untuk kerjasama, konsentrasi dan lain-lain gitu, komunikasi. Jadi mungkin orang tua sekarang memang PR-nya lebih banyak, tapi kita pasti bisa. Yang penting orang tuanya harus sehat dulu, sehat mentalnya dan sehat fisiknya itu dulu, baru nanti ke anak-anaknya. Insya Allah pasti juga akan bisa jadi lebih baik lagi. Gitu, Pak Taufik. Luar biasa. Ini beberapa hal yang kita obrolkan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan itu tadi sebagai sebagai wawasan kita semua bahwa anak itu mempunyai sisi yang lain, artinya punya sisi yang berbeda dengan orang tuanya. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri sama dengan kita, yang penting kita memfasilitasi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk podcast hari ini. Terima kasih Budian atas waktunya, atas obrolannya. Nanti kita akan ketemu lagi di topik yang lain, karena tadi saya sangat tertarik tentang pendidikan, bukan pendidikan seks ya, pendidikan reproduksi atau lain-lain terhadap anak itu sangat penting. Ternyata tidak hanya cewek, cowok juga sangat penting. Itu yang mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih Budian. Saya sebagai perwakilan dari Aktif Movement, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.